Petri ya kan. Tiba-tiba 60 detik udah ada Petrinya lagi ya kan. Kayaknya nggak sampai. Nggak nyampe sih maaf. Oke. 70 detik deh. Iya, dan masih keuntungan ada di tangan dari Onyx Prodigy karena lava golem tadi. Tapi sepertinya nggak hanya itu. Sekarang Onyx Prodigy mempersiapkan nih. Di bagian bawah, 4 player yang berkumpul. Akankah bisa mendapatkan korban dari Pesaka Garuda? Oke. Dan terlihat bagaimana Curse of Crow. Ini yang jangan pokoknya ya kalau ketemu Kadita jangan kasih dia rerumputan. Nah. Bahaya. Kalau bisa kita kuasai rerumputannya semaksimal mungkin. Biar dia nggak semena-mena ngasih kejutan. Oke, tapi Tidal Strike dari Samuel membuat Gozalsi meninggalkan semak-semaknya. Membuka Feather Ice Strike, Killua memukul Ridak. Tapi ada Heavy Spin mengunci Killua. Dan sekarang memang kondisi dengan bad impact yang terus dikeluarkan. Dipukul mundur dengan Alice the Beast dan berhasil mendapatkan first blood untuk Boy to See. Ridak down. Bear of Destruction yang masih belum connect. Sekarang memang kondisi turtle yang pertama akan dipegang oleh Onyx Prodigy. Dan lagi-lagi Ridak 3 kali kena first blood. Wow. Wah, ada lagi pick off yang terjadi. Gozalsi pun down. Ini bener-bener adu kodam air. Kadita versus Kalea. Kalau nggak salah mereka satu Klan kan? klan kan? Raja Laut ya. Raja Laut. Seafood ya, hidangan Waduh. seafood. Tapi untuk sekarang, tabrakan, nah ini agresivitas dan bahkan Boy. Wow, Lucas Sky Piercers. Oke Bang Boy. Sky Piercers Lucas. Lucas Sky Piercers, boleh. Boleh Bang Boy. Iya. Ah, itu pertama loh, nggak pakai Fury Hammer bahkan. Gak pakai Framer, gak, oh, apa itu War X? Aku ingat Sky Piercers. Boleh Bang Boy. Kita lihat ya, ini kayaknya mereka emang maksimalin glass cannon-nya yang tadi kita bahas. Nanggung ya? Nanggung kan kalau pakai item-item defense dulu. Karena apa dia? Apa? Apa namanya? Bertahan yang paling baik adalah menyerang. Pertahanan terbaik iya adalah itu. menyerang ya. Salah dikit gak apa-apa. Boleh. Ya jadi bener-bener ya udah kita tabrak aja lah tapi hati-hati. Sekalinya ke punish ini bakal bahaya banget. Ya, walaupun memang sekarang secara gold ya, lagi Iya. dipegang juga sama Onyx Prodigy. Menyentuh ke angka 1.500-nya. Dan lagi-lagi yang dilakukan sama Onyx Prodigy adalah jangan biarkan Gozalski punya rerumputan. Nah, sekalinya punya rerumputan itu bakal menjadi kejutan juga. Yap. Dan Hazard sekarang sudah punya 1 buah Hasklau. Narashi udah punya War X juga. Ya secara damage dealer harusnya Onyx Prodigy di atas kertas akan lebih besar dibanding Vesaka. Iya, tapi udah lebih dari semenit sebenarnya. Gozalsi nggak kelihatan sama sekali. Dan di bagian bawah yang nggak ada siapapun di sana player dari Pesaka Garuda yang bisa nge-cover. Membuat Hazard jadi korban jiwa dari bulan-bulanan warga. Ya. 4 player ultimate yang banyak juga mereka keluarkan. Karena Hazard itu pakai sprint ya, dia nggak pakai Purify. Iya. Sehingga tidak bisa menghindari Tsunami Slam dan itu dia combo yang diharapkan. Tsunami Slam ada follow up-nya. Dan Farsia adalah jawaban yang cukup tepat. Apalagi dia bisa ngasih tambahan sisi kan dengan Iya. Curse of Crow-nya. Dan burst damage area yang bahkan dia nggak perlu terlalu dekat juga terhadap Kalea-nya. Tapi ini bahaya banget. Gozalsi nggak ke-expose. Jadi dalam semak-semak berbahaya. Killua yang langsung di follow dari Purify yang dikeluarkan. Tapi turtle kedua didapatkan oleh pasal dari Boy to See. Ditangkap lagi. Dragon gak dikasih keluar dari zona kematian. Feather Ice Strike. Yap. Yang sekarang juga tambahan korban jiwa dari Barsi. Cici. Wow, ini sangat luar biasa dari narasi pressure non-stop diberikan. Ada satu heavy spin yang dibuka, menghindari Tsunami Slam. Tapi kali ini Ridak hanya untuk bisa mengcover outer middle turret. Tapi justru dia pun menjadi korban jiwa selanjutnya. Satu persatu di absen oleh Onyx Prodigy. Dan itu dia, memang Onyx Prodigy paham betul. Secara damage dealer, Vesaka ini asuransi late game-nya ada. Ada Iritel, ada Cecilian. Dan jangan biarkan hal itu terjadi, dapetin power spike-nya. Iya. Jadi ya udah mereka tabrak aja di awal sampai Vesaka ini secara damage dealer minim banget kan. Apa daya? Iritel early game, Cecilian early game. Dan Narashi akhirnya diberikan juga hero yang agresif ya. Betul. Ya kan, dia Ini yang kita tabrak-tabrak tunggu. belakang, dia langsung temenin Barzinya loh ke serimpet yoyo Ceciliannya. Tapi jujur Boy to See udah punya 30 stack dari lethality loh. Dan dia mendapatkan itu di menit ke-6 gitu. Jadi masih banyak chance banget untuk lethality-nya bisa diangkat Ya. 80 dari Sky Piercer-nya. Tolong ya adik-adik ya, ini jangan ditiru. Jangan ditiru kalau bukan profesional. Iya, mungkin. ini don't try this at home. Weh, tertangkap. Nggak ada Purify. Dan Killua. Nggak bisa diselamatkan. Memang ada backupan yang datang dari Tidal Strike Samuel. Tsunami Slam yang masih belum dia buka. Belum ada follow up damage tapi Tsunami Slam. Karena Ridak yang membuat Ridak kali ini masih bisa bertahan dengan headbutt.
Shield effect-nya pun belum berhasil membuat dirinya selamat tershot dan akhirnya pointer sih. Tapi masuknya Hazard berhasil membuat Samuel tertrigger flicker untuk defense. Itu Killua kaget sih ya, dia lagi hilang langsung ya kan, kejepit dari heavy spin-nya. Dan ya itu dia, rumputan tidak ada yang aman kalau ada Kalea, kalau ada Akai, kalau ada Kadita juga, jadi cukup berbahaya. Dan akhirnya Vesaka bisa memecahkan telur dari point kill mereka juga. Apalagi dapetinnya Boy TZ dan Killua ya. Ini yang dari tadi ganggu banget juga. Akhirnya ada sedikit hawa-hawa angin-angin segar juga untuk dimanfaatkan. Kembali melakukan farmingan, namun kita melihat bagaimana dari setup menuju ke arah turtle ya. Dalam keadaan yang masih unggul, jadi Onyx Prodigy harusnya masih punya penguasaan dari segi objektif dengan cukup baik. Ya, dan juga nggak ada kontes yang dilakukan oleh Vesaka Garuda ya. Apalagi tadi narasi berhasil mengetahui keberadaan dari Gozalsi ada di bagian bawah. So harusnya match nggak akan maju-maju sendiri nih tanpa cover yang cukup dari Onyx Prodigy. Meskipun Purify masih aktif, tapi ya cukup beresiko juga. Dan bahkan kali ini narasi hampir mengekspos keberadaan dari Gozalsi di dalam semak-semak. Alright, tapi untuk dari turtle-nya, perfect turtle didapetin sama Onyx Prodigy. Dan Boy sudah langsung menghancurkan satu buah outer top turret-nya. Udah nggak ada lagi nih outer turret. Dan Hazard sudah punya modal dari Berserker's Fury-nya. Cuman yang aku khawatirkan dari Hazard adalah dengan sprint yang dia bawakan. Karena Irithel itu nggak perlu dicari. Karena kan secara damage dealer dia harus mendekat. Dan itu bakal mudah untuk terekspos nantinya di narasi Samuel dan juga Boy. Iya, masalahnya nggak cuman Tsunami Slam sih. Kena curtain skull aja itu bahaya banget sih. Karena ya sebenarnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu dengan sprint dibandingkan dengan Purify. Dan di bagian bawah, Blur's Pathway, Pendragon membuka peperangan kah? Karena ada conceal play juga yang dilakukan. Dari Vesaka Garuda mereka mencari sweet spot untuk memberikan kejutan. Dan yang terekspos adalah Boy TZ, 1v2 situation dengan Gozalsi. Tapi lihat, melarikan diri dengan Raw Wave, menghindar dari Spirit of Destruction. Tapi Ridak menerima cukup banyak damage, sedikit demi sedikit dikuliti Ridaknya. Dan Vesaka ini harus sabar sih. Vesaka harus bisa nahan game ini selama-lamanya. Tsunami Slam! Hazard yang dituju masih bisa menghindar dengan heavy crossbow keluar dari zona kematian. Ya, dan Vesaka mereka harus bisa nahan game ini selama-lamanya untuk bisa dapetin power spike dari Hazard dan juga Barzi. Karena kalau benar-benar di pressure kayak gini lumayan sulit. Tapi ya itu pun yang dilakukan sama Onyx. Mereka bakal ngasih press karena kalau misalkan ngedrag ini ke arah late game lagi, ini akan menjadi bom waktu untuk mereka yang siap meledak dari Vesaka. Dan ya itu, tugasnya Vesaka adalah nahan selama-lamanya. Tapi kayaknya kalau masalah defense ya, Vesaka Garuda bakal kuat sih. Iya, Barzi, Hazard. Iya, mereka bawa dua pro laner yang tebal banget. Dan backlinernya nggak bakal mudah untuk bisa ditangkap ya, karena cover dari heavy spin, Ridak gitu yang bakal jadi PR banget. Bahkan lihat, mereka relain aja Lord yang pertama ke tangan dari Onyx Prodigy dan apa itu? Kayak disuruh mundur ya. Disuruh mundur ya? Nah, dikasih pembatas. Batas yang nggak boleh dilewatin ya. Jadi ada space yang bisa dimanfaatkan oleh Hazard untuk dapetin satu buah altar bottom turretnya. Walaupun Lord memang langsung spawn juga di arah bawah. Di mana base turret sudah mulai terekspos walaupun masih ada proteksi ya dari shield pasif base turretnya juga. Tapi harusnya kalau memang kita tahu Lord yang sekarang, Lord pertama pun masih bisa nabrak, itu langsung ke-trigger. Kecuali ditahan di luar ya, tapi bahaya sih. Oke, di bagian lain Hazard terpaksa untuk mundur. Dipaksa untuk menjauh dari jangkauan Predator Ice Strike yang sekarang kita lihat udah nggak ada holy defense di bagian atas dari Vesaka Garuda. Di bagian bawahnya masalahnya masih ada nih dan kayaknya bakal bisa ngehit ke arah Lord yang masih mendekat ke arah bagian bawah. Dan fleeting time ya, masalahnya sekarang Samuel juga udah selesai. Biasanya kita ngeliat fleeting time menjadi item kedua, tapi Lord sekarang sudah mulai masuk ke dalam base turret dari bottom lane. Damage dari holy defense sakit banget ya. Langsung menghilang di tempat Lordnya. Memang memberikan efek chance tapi Tsunami Slam! Samuel berhasil menangkap Hazard. Kombinasi yang begitu cepat dari Samuel tereksekusi pertemuan dengan 3 member dari Vesaka Garuda. Dan lihat heavy spin yang mengunci Gozal, yang mengunci Boy TZ memang berhasil tapi base terekspos. Kali ini Onyx Prodigy masih harus menunggu laju minion di bagian tengah. Mereka kehilangan 3 player, mampukah Vesaka dengan Barzi dan juga Ridak. 2 orang saja mempertahankan base. Karena match terlalu menyakitkan, basic attack-nya masuk semua ke tubuh dari Ridak. Dan masih ada super wave minion di bagian atas yang sekarang mendorong dengan Predator Ice Strike. Tapi fokus ke bagian base dan Matt berhasil